look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is this somebody? Halo, nama aku Fernando Maheswara Seswoyo Putro dari Kedokteran Reguler, angkatan 2025. Halo, nama aku Raihana Dr. Pohan. Aku dari Prodi Kedokteran Reguler 2025. Halo, aku Aiwani Syapa Mahendra dari Prodi Gizi Kesehatan. Halo, aku Hana Bionita dari Ilmu Keperawatan angkatan 25. Halo, nama aku Radia Zawastari Putri. Aku dari Prodi Kedokteran IUP 2025. Kami dari Nova 78. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan merupakan fakultas tertua di Universitas Gadjah Mada. FKKMK UGM tentu saja tidak terlepas dari asas kerakyatan dan kemasyarakatan yang memperkuat UGM sebagai universitas perjuangan. Oleh sebab itu, lahirlah program CFHC-IPE pada tahun 2013 yang melibatkan mahasiswa dari program studi kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. CFHC-IPE memiliki keluarga mitra yang kesehatannya difasilitasi bersama dengan tim puskesmas, RT, RW, dan dusun. Tapi sebenarnya apa aja sih nilai-nilai CFHC itu? Apa sepenting itu? Yuk kita simak penjelasannya. Menurut Interprofessional Education Kolaboratif dalam Panel Apple, IPE berfokus pada pembelajaran kolaboratif, keterlibatan, dan pendidikan di antara mahasiswa kesehatan untuk mencapai tujuan bersama yang meningkatkan pengalaman dan kesejahteraan pasien. Setidaknya ada 4 nilai yang wajib dimiliki. Tapi kan, kalau pasien mengalami hipertensi, berarti kan konsumsi garamnya juga harus dikurangin ya? Betul, tapi kalau terlalu ekstrim nanti mereka akan kesusahan. Kita bantu cari alternatif dulu ya. Betul juga sih. Nilai yang pertama adalah value and ethics atau nilai dan etika untuk praktik interprofesional, di mana 3 mahasiswa dari prodi yang berbeda harus bisa untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, mendengar tanpa merendahkan, lalu mementingkan kepentingan warga mitra daripada kepentingan ego masing-masing. Nilai ini bisa menumbuhkan sikap rendah hati dan juga etika kolaboratif. Tugas aku nanti mendiagnosis dan menentuin pengobatan ya. Kalau aku memantau respon pasien dan juga memastikan perawatannya sesuai. Kalau aku fokus di pemenuhan nutrisi supaya proses penyembuhannya optimal. Nah, benar-benar. Nilai kedua ada roles and responsibilities atau peran dan tanggung jawab. Mahasiswa belajar memahami peran bidang studinya masing-masing sekaligus menyadari kontribusi bidang lain. Mereka tahu kapan harus berpendapat dan kapan harus mendengarkan rekan dari profesi lain. Nilai ketiga yang tak kalah pentingnya adalah nilai interprofessional communication atau komunikasi interprofesional, yang berarti bahwa mahasiswa berlatih berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan sopan, baik saat diskusi kelompok maupun menghadapi keluarga binaan. Tujuannya agar semua ide tersampaikan dan keputusan diambil bersama. Menurutku pola makannya masih kurang sayur, tapi keluarga itu bilang anaknya nggak suka. Kalau gitu mungkin bisa kita jelaskan efek dari kekurangan serat dari sisi medis. Nah, bisa tuh aku bantu komunikasi bagaimana makanan yang baik buat ibunya dan anak-anaknya. Lalu kita kasih contoh juga apa makanan yang baik untuk dibuat. Itu. Setuju, nanti aku siapin brosurnya juga. Nilai keempat dan yang terakhir adalah teams and teamwork atau tim dan kerjasama tim, yaitu mahasiswa bekerja sama sebagai satu tim lintas jurusan untuk menyelesaikan satu tujuan, membantu keluarga binaan lebih sehat, saling membantu jika ada yang kesulitan, dan berbagi tanggung jawab secara adil. Masa kita bingung, siapa yang mau jelasin tentang makanan merah? Aku aja, sekalian ukur biar lebih jelas. Oke, habis itu aku lanjut kasih contoh makanan sehatnya ya. Mana-mana. Jadi nanti aku yang jelasin tentang penyebab medisnya ya. Oke. Mau kemana? Videonya belum selesai. Yuk kita intip bagaimana mahasiswa dari 3 prodi untuk mencari strategi pendekatan kepada keluarga mitra. Yuk. Kalau kita udah turun ke lapangan, harus ngapain aja ya? Harus ngomong apa? Kalau kita turun ke lapangan nanti, keluarga mitra bisa punya kebiasaan ngomong yang beda loh daripada keluarga lokal lainnya. Bener banget, kalau kata Kating sih kita bisa mulai dengan pendekatan self-center. Misalnya menyapa dengan sopan dan hangat,
biar mereka merasa dihargai sebelum mulai masuk ke pendekatan pribadi. Nah, iya, tapi tantangannya tuh di tahap awal, gimana kita memulai komunikasi itu tanpa bikin mereka merasa diinterogasi. Coba bangun trust aja dulu, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan kayak kebiasaan anaknya, atau rutinitas pribadi mereka, atau bisa juga bagaimana mereka beradaptasi sama lingkungan baru. Baru deh kita pelan-pelan masuk ke kesehatannya. Aku setuju, dari sisi gizi aku juga perlu tahu pola makan keluarga itu, tapi nggak bisa langsung nanya, wah bisanya makan apa? Kadang aku mulai dengan observasi, terus aku tanya dengan nada santai kayak, di rumah biasanya masak sendiri atau beli di luar? Dari situ kita bisa lihat kondisi ekonomi, kebiasaan makan, sampai relasi keluarga di dapur. Iya, dari situ juga kita bisa sambung ke hal-hal yang lebih klinis. Misalnya, kalau mereka cerita sering pusing atau cepat capek, kita bisa eksplor kemungkinan penyebabnya, tapi tetap dengan durasi yang ringan dan juga aman. Berarti kuncinya tes healing dulu ya, karena tanpa itu kita nggak bisa eksplorasi keluarga secara jujur. Betul banget, dan jangan lupa budaya itu juga berpengaruh besar loh. Ada beberapa budaya atau kepercayaan yang melarang perempuan untuk terbuka kepada lawan jenis. Oleh sebab itu, tutur kata dan gaya tubuh itu sangat berpengaruh. Iya, jadi kalau disimpulkan, strategi kita itu ada 3 langkah besar. Pertama, mulai dengan pendekatan ramah dan sensitif budaya. Kedua, bangun kepercayaan. Dan ketiga, eksplorasi kondisi keluarga lewat percakapan yang alami. Dan yang paling penting, komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi mendengar dengan empati. Karena dari sana kita bisa benar-benar